Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah di dalam hati. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya ingin bertanya, pernahkah kalian berpikir tentang hakikat dari kehidupan dunia ini? Apa tujuan dan cita-cita hidup Anda? Dan apa yang mendasari cita-cita dan tujuan yang Anda pilih itu? Jika kalian tidak memiliki dasar dalam menentukan cita-cita dan tujuan hidup kalian, pasti kalian akan mengalami kebingungan. Tahukah kalian Allah menciptakan manusia dengan pedoman hidup yang hak, yakni kitab-kitab Allah. Dengan adanya pedoman hidup, manusia mampu menjalani hidup dengan baik dan benar. Apa sajakah pedoman hidup itu bagi umat manusia yang selama ini kita kenal? Mari ikuti terus pembelajaran ini. Hal pertama yang perlu kita ketahui yakni iman kepada kitab Allah. Apa itu iman? Iman artinya percaya, atau dalam bahasa mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Kitab dalam bahasa Arab kitabun yang berarti buku. Buku yang berisi tentang firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul dalam sebuah kertas atau alat lainnya yang kemudian nanti dibukukan atau dijilid. Jadi iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan secara lisan bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul, menurunkan firman-Nya kepada Rasul, serta mewujudkan dalam bentuk tindakan. Itu iman kepada kitab Allah. Lalu apakah Allah menurunkan firman-Nya dalam bentuk kitab semua? Tidak. Allah juga menurunkan firman-firman-Nya melalui suhuf atau lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi tidak semuanya langsung bentuk buku. Seperti halnya Al-Quran yang kita ketahui sejarahnya tidak langsung dalam bentuk kitab Al-Quran, melainkan dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Ada yang ada di daun, ada yang di batu, di kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini nanti kita mempelajari tentang Al-Quran dan kitab-kitabnya serta inti sari Al-Quran dan perilaku beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah yang pertama itu adalah Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai petunjuk bagi dirinya sendiri, yaitu bagi Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Kitab ini diturunkan pada saat Nabi Musa sedang bermunajat di Gunung Sinai. Nah, ada beberapa isi bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Isi dari kitab Taurat ini di antaranya ya, hormati dan cintailah Allah, kemudian sebut nama Allah dengan hormat, sucikan hari Sabtu, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berzina,
Jangan mendekati zina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengambil hak orang lain. Nah, yang kedua yakni kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan ini juga untuk dirinya serta kaumnya yakni Bani Israel. Nah, kitab Zabur berasal dari kata zabara yang berarti menulis. Jadi kitab Zabur ini secara bahasa artinya adalah nyanyian atau tulisan. Kebenaran kitab Zabur ini bisa dilihat pada Quran surat Al-Isra ya. Quran surat Al-Isra ayat 55 yang mana artinya adalah dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini terdiri dari atas 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam dengan mengungkapkan semua pengalaman hidupnya. Nah, isi kitab Zabur ini ada 5 tipe nyanyian, yakni nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian tentang ucapan syukur, ratapan para pengikutnya, kemudian doa Nabi Daud, serta nyanyian untuk para raja. Nah, yang ketiga, kitab yang perlu kita ketahui adalah Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab ini juga sebagai petunjuk untuk Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel. Itu diturunkan kepada Nabi Isa sekitar abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Allah memerintahkan Nabi Isa dan kaumnya untuk mengesahkan Allah. Jadi kembali kepada tauhid yang murni, yakni kembali ke Allah yang esa, ya. Serta jangan sampai menduakan Allah. Jadi yang terus kemudian yang keempat yakni Al-Quran. Tentu kita sudah tahu semuanya bagaimana wujud Al-Quran itu. Al-Quran dari bahasanya sendiri adalah qoro'a yang berarti membaca. Atau bisa disebutkan dalam arti yang lain yakni bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan bisa digunakan sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Artinya tidak hanya Islam saja, melainkan juga umat-umat yang lain. Jadi Al-Quran itu sebagai pembenaran atau penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, itu sebagai bukti kebenaran pewahyuan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita bahas tentang intisari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memiliki beberapa nama lain lah. Nama lain Al-Quran itu banyak sebenarnya. Jadi di sini saya akan sebutkan 4 saja. Yang pertama Alkitab, ini yang berarti kitab Allah atau buku. Kemudian Al-Furqan yang berarti pembeda antara yang hak atau yang benar dengan yang batil. Kemudian ada lagi Az-Zikr atau yang berarti peringatan bagi manusia. Kemudian Asy-Syifa yang bisa dimaknai sebagai obat atau penyembuh atau penawar rasa sakit.
Itu Asy-Syifa, itu beberapa nama lain dari Al-Qur'an. Kemudian isi pokok ajaran Al-Qur'an. Yang pertama itu tentang akidah. Apa itu akidah? Pembahasan ini berkaitan dengan keimanan, kepercayaan atau hati kita itu bagaimana? Percaya kepada siapa? Siapa Tuhanmu? Itu berkaitan dengan akidah. Kemudian berkaitan yang kedua tentang akhlak. Nah, ini pembahasan tentang budi pekerti atau pembinaan akhlak mulia. Inilah Al-Quran itu mengajarkan bagaimana akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Artinya orang yang berilmu tapi tidak berakhlak, maka ilmunya sia-sia. Tapi orangnya berakhlak tapi tidak punya ilmu juga tidak mantap. Jadi harus akhlak punya, ilmu punya, tapi akhlak harus lebih baik daripada ilmunya. Yang ketiga isinya tentang ibadah. Ibadah itu ya tentang amalan atau ibadah keseharian kita, baik itu yang mahdhoh ataupun yang ghairu mahdhoh, yang wajib ataupun yang sunnah dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan muamalat, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, hukum jual beli dan lain sebagainya. Kemudian ada tarikh atau pembahasan tentang sejarah atau kisah orang-orang yang terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga. Kemudian yang terakhir tentang semangat keilmuan, jadi tentang ayat-ayat Al-Quran yang mengandung isyarat keilmuan. Oleh karenanya tadi dikatakan Al-Quran adalah penyempurna kitab terdahulu dan bisa digunakan untuk seluruh umat manusia. Artinya tidak hanya Islam saja, karena keilmuan di sini bisa menyangkut orang banyak, tidak hanya untuk Islam saja. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang pertama yaitu kitab terakhir dan terjamin keasliannya. Tidak mungkin Al-Quran ini palsu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang hafal Quran sejak zaman dahulu sampai sekarang. Artinya ketika terbit Al-Quran cetakan terbaru pasti dicek dulu, diteliti dulu apakah ada yang salah atau tidak. Sampai hari kiamat Al-Quran akan tetap terjaga dan dijaga oleh Allah keasliannya. Yang kedua, tidak tertandingi. Maksudnya ide-ide atau apapun yang ada dalam Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk manusia. Jadi ide-ide manusia tidak akan bisa menandingi ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, itu sudah pasti. Kemudian Al-Quran juga sebagai sumber hukum. Segala sumber hukum ya di Al-Quran. Dan segala sumber informasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya juga ada di Al-Quran. Kemudian perilaku beriman kepada kitab Allah, maksudnya bagaimana perilaku kita sebagai manusia yang percaya atau beriman pada kitab-kitab Allah. Yang perlu kita lakukan adalah cukup percaya saja bahwa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dari kita tidak semuanya tahu bagaimana wujudnya, bagaimana bentuk isinya dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan tidak sedikit dari kita Al-Quran, dari kita kurang tahu tentang Al-Quran. Kita mampu membacanya, tapi untuk memahaminya dan mempraktekannya kita masih kebingungan. Jadi cukup percaya saja walaupun kita tidak melihatnya.
Yang namanya percaya itu cukup yakin, namanya yakin ya tidak perlu dilogikakan. Yakin ya yakin ae, ngono. Kemudian yang kedua berpegang teguh pada Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, sudah diberitakan semuanya tentang kehidupan manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari cara kita minum harus berdiri atau duduk, mulai cara kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, semua sudah disampaikan, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Perlu saya ingatkan lagi bahwa di sini akhlak lebih penting daripada segalanya. Jadi akhlak itu yang menuntun segalanya. Ketika akidah sudah kita miliki, ilmu kita dapat, akhlak harus melingkupi itu semua. Jadi harus mengcover semua itu. Supaya apa? Supaya jadi pribadi yang baik. Manusia itu sebenarnya adalah khalifah fil wakilnya Allah yang ada di bumi. Bisa dikatakan bahwa manusia itu adalah Al-Quran yang berjalan. Bagi siapa yang memahami Al-Quran dan mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai wujud nyata, yaitu dalam bentuk sikap dan perilaku. Nah, yang terakhir hikmah beriman kepada Al-Quran. Nah, hikmahnya apa? Kalau kita itu beriman kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang jelas akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu membuat hidup lebih teratur. Selain itu, juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita merasa tidak tahu atau belum banyak yang kita tahu. Dan jangan salah, dengan belajar Al-Quran kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Artinya kualitas ya kita jadi pribadi yang lebih baik dari kemarin dan esok juga akan lebih baik daripada hari ini. Dan siapapun yang mempelajari Al-Quran dengan hati yang tulus, ia pun juga akan mendapatkan kehidupan yang tenang dan tentram. Tidak khawatir akan kehidupan saya seperti apa ke depan. Tidak khawatir kita akan terlantar. Allah pasti akan melindungi kita. Semakin sering seorang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang dan tentram, itu pasti. Serta dengan Al-Quran itu juga bisa kita menumbuhkan kepedulian kepada orang di sekitar kita. Karena Al-Quran juga mengajarkan, tidak hanya Al-Quran, tapi kitab-kitab Allah semuanya mengandung ajaran tentang kepedulian sosial, seperti larangan untuk mengambil hak milik orang lain. Tadi sejak awal dari kitab Taurat juga disampaikan tidak boleh mengambil yang bukan milik haknya. Kemudian juga mengajarkan untuk menghargai hak orang lain, tidak semena-mena atau menangnya sendiri. Nah, itu anak-anakku sedikit pembelajaran tentang kitab-kitab Allah. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.